Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Yuliawan, NIM 401 2031. Di sini kami akan memaparkan sedikit materi tentang akad-akad dalam perbankan syariah. Nah, apa saja akad-akad dalam perbankan syariah itu? Yaitu ada 8 akad, yaitu akad wadiah, akad mudharabah, akad musyarakah, akad murabahah, akad salam, akad istisna, dan akad ijarah, dan yang terakhir yaitu akad qard. Yang pertama yaitu akad wadiah. Dalam aplikasinya di perbankan, wadiah secara fungsional dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertama wadiah jariyah, yaitu suatu titipan di mana penyimpan berhak mengambilnya kapan saja, baik cash ataupun dengan cek ataupun melalui nasabah pihak ketiga. Lalu yang kedua wadiah idkhariyah. Ciri-ciri simpanan ini adalah kecilnya simpanan dan banyaknya jumlah nasabah penyimpan, dan bank menyalurkan untuk investasi dengan akad mudharabah mutlaqah. Yaitu dua jenis simpanan ini pada prakteknya bank memanfaatkannya untuk keperluan investasi dan mengembalikan simpanan. Berbeda dengan konsep wadiah dalam fikih, di mana wadi atau penerima titipan harus mengembalikan barang simpanan tersebut. Maka dengan begitu, yad atau kepemilikan bank syariah terhadap simpanan tersebut adalah yad dhamanah. Akad yang kedua yakni akad mudharabah. Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Mudharabah diterapkan pada 1. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya. Yang kedua yaitu deposito spesial, di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja. Yang ketiga yaitu pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja, perdagangan, dan jasa. Dan yang keempat investasi khusus, disebut juga mudharabah muqayyadah, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah diterapkan oleh sahibul mal. Akad mudharabah ini merupakan salah satu produk yang menjadi unggulan dalam perbankan syariah. Ketentuan bagi hasil untuk akad mudharabah ini dapat dibedakan dengan dua pendekatan. Yang pertama yaitu hasil investasi dibagi antara pengelolaan dana dan pemilik dana sesuai nisbah yang disepakati. Selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana tersebut dibagi antara pengelola dana dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing. Lalu pendekatan yang kedua, hasil investasi dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing. Selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana sesuai dengan nisbah yang disepakati. Akad yang ketiga dalam bank syariah adalah musyarakah. Musyarakah ini adalah bentuk pembiayaan dengan skema bagi hasil atau syirkah, di mana bank menempatkan dana sebagai modal untuk usaha nasabah, dan selanjutnya bank dan nasabah akan melakukan bagi hasil atas usaha sesuai nisbah yang disepakati pada jangka waktu tertentu. Dengan skema musyarakah, kita dapat memanfaatkan pembiayaan ini untuk investasi atau modal kerja, baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan fleksibilitas pembayaran. Fasilitas pembayaran ini dapat digunakan untuk membiayai suatu proyek maupun membiayai kebutuhan pengadaan barang investasi atau modal kerja usaha. Dalam skema pembiayaan ini, nasabah wajib menyerahkan laporan usaha kepada bank untuk menentukan bagi hasil atas usaha. Akad dalam bank syariah yang selanjutnya yaitu akad murabahah. Produk dalam bank syariah yaitu pembiayaan dengan margin atau murabahah. Dalam produk ini terjadi transaksi antara pembeli atau nasabah dan penjual atau bank. Bank dalam hal ini membelikan barang yang dibutuhkan nasabah dan menjualnya kepada nasabah dengan harga plus keuntungan. Jadi, produk ini bank menerima laba atas jual beli. Harga pokoknya sama-sama diketahui oleh dua belah pihak. Apa yang dibeli nasabah, uang atau pinjaman, tentu bukan uang dan juga bukan pinjaman, karena menjual uang dengan benda sejenis dengan imbalan lebih adalah riba dalam terminologi Islam, dan itu tidak diperbolehkan.
Nasabah menerimanya dalam produk yang diinginkan melalui bank. Produk ini biasanya modal kerja dan berjangka pendek. Akad yang selanjutnya yaitu adalah akad salam. Dalam praktik perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal bank menjualnya secara tunai, biasanya disebut pembiayaan talangan. Adapun hal bank menjualnya secara cicilan, kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Yang selanjutnya yaitu akad istisna. Jual beli istisna menyerupai jual beli salam. Namun, dalam istisna, pembayarannya dapat dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir, baik dengan cara kontan atau dengan beberapa kali, atau termin. Pembayaran dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Skim istisna pada lembaga perbankan syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan juga pembiayaan konstruksi. Akad dalam perbankan syariah yang ketujuh adalah akad ijaroh. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN, ijaroh merupakan akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Jadi dalam akad ijaroh yang dibuat oleh nasabah dan pihak perbankan syariah, tidak ada unsur transfer of title. Yang ada hanyalah kesepakatan untuk memanfaatkan suatu barang atau jasa. Di atas telah disebutkan bahwa produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan akad sewa menyewa terdiri dari sewa murni dan sewa yang diakhiri dengan pemindahan hak kepemilikan atau dikenal dengan ijaroh muntahiyah bitamlik. Untuk akad dalam perbankan syariah yang terakhir yaitu akad qard. Akad qard adalah pinjaman uang. Pinjaman qard biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami overdraft. Fasilitas ini dapat merupakan bagian dari satu paket pembiayaan lain untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi. Mungkin demikian tadi yang dapat kami jelaskan mengenai akad-akad dalam perbankan syariah. Dari kami apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.